Minggu ini Ibu akan masuk ke materi KD2, yaitu penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari saya. Itu di situ saya minta kalian menjelaskan macam-macam beban, kemudian membuatkan tabel ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria desain dan pembebanan. Kriteria desain dan struktur. Untuk melakukan desain dan analisis struktur, perlu ditetapkan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa struktur sesuai dengan manfaat penggunaannya. Beberapa kriteria desain itu yang pertama ada kemampuan layan atau serviceability. Struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi dalam batas yang diizinkan. Kemampuan layan itu apa saja, meliputi apa saja. Yang pertama ada kriteria kekuatan, yaitu pemilihan dimensi serta bentuk elemen struktur pada taraf yang dianggap aman sehingga kelebihan tegangan pada material misalnya ditunjukkan adanya retakan itu tidak terjadi. Variasi kekuatan struktur yang berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban. Deformasi merupakan perubahan bentuk bagian struktur yang akan tampak jelas oleh pandangan mata, sehingga sering tidak diinginkan terjadi. Kekakuan sangat tergantung pada jenis, besar, dan distribusi bahan pada sistem struktur. Untuk mencapai kekakuan struktur, seringkali diperlukan elemen struktur yang cukup banyak bila dibandingkan untuk memenuhi syarat kekuatan struktur. Kemudian ada gerakan pada struktur juga berkaitan dengan deformasi, kecepatan dan percepatan aktual struktur yang memikul beban dinamis, dapat dirasakan oleh pemakai bangunan dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan pada struktur bangunan tinggi terdapat juga gerakan struktur akibat beban angin. Untuk itu diperlukan kriteria mengenai batas kecepatan dan percepatan yang diizinkan. Kontrol akan tercapai melalui manipulasi kekakuan struktur dan karakteristik keredaman. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Tadi ada serviceability, kemampuan layan, yang kemudian ada efisiensi. Mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Indikator yang sering digunakan pada kriterianya adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban. Setiap sistem struktur dapat memerlukan material yang berbeda untuk pemberian kemampuan layan struktur yang sama. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan konsep yang penting bagi arsitek maupun perencanaan struktur. Jadi gini, semakin banyak struktur yang kamu perlukan, otomatis semakin besar juga beban yang diperlukan. Semakin sedikit juga, maka kemampuan beban juga semakin berkurang. Tapi kekuatan itu tidak memerlukan struktur yang banyak, tidak juga yang sedikit. Jadi efisien, ya. Selanjutnya konstruksi. Tujuan konstruksi juga akan mempengaruhi pilihan struktur. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Kalau perakitannya sulit, memerlukan alat tambahan lagi, jadi dia tidak efisien. Kriteria konstruksi sangat luas, mencakup tinjauan tentang cara atau metode untuk melaksanakan struktur bangunan, serta jenis dan alat yang diperlukan pada waktu penyelesaian. Pada umumnya, perakitan dengan bagian-bagian yang bentuk dan ukurannya mudah dikerjakan dengan peralatan konstruksi yang ada merupakan hal yang dikehendaki. Jadi pemasangannya gampang, kemudian alat-alatnya juga mudah ditemukan ya. Kemudian ada ekonomis. Harga merupakan faktor yang menentukan pemilihan struktur. Konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Harga total suatu struktur sangat bergantung pada banyak dan harga material yang digunakan, serta biaya tenaga pekerja pelaksanaan konstruksi, serta biaya peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan. Peralatan ini bisa dibeli sendiri atau dengan sistem sewa ya. Kemudian lain-lain ini berkaitan dengan kriteria relatif yang lebih subjektif, juga akan menentukan pemilihan struktur. Lingkup pekerjaan dan peraturan bangunan, peran struktur untuk menunjang tampilan dan estetika oleh perancang arsitektur bangunan termasuk faktor yang juga sangat penting dalam pertimbangan struktur. Faktor penunjang penampilan ya, estetika, keindahan. Jadi itu juga termasuk kriteria struktur. Bangunan kuat, kokoh, efisien tapi tidak enak dipandang juga tidak masuk kriteria desain struktur ya. Kemudian ada pembebanan pada struktur. Dalam melakukan analisis desain suatu struktur,
perlu ada gambaran yang jelas mengenai perilaku dan besar beban yang bekerja pada struktur. Gambar berikut menunjukkan diagram beban-beban yang harus diperhatikan dan cara yang untuk menentukan karakteristiknya. Ini perencanaan pembebanan itu diatur dalam SNI 03-1727-1989-F. Itu berisi tentang perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Ini adalah skema pembebanan struktur. Kita lihat di sini ada gaya statis dan dinamis. Gaya statis itu diam ya, dinamis itu bergerak kalau kita artikan. Yang termasuk gaya statis itu ada beban hidup, beban tetap, gaya akibat penurunan suhu atau gaya khusus ya. Ada beban hidup itu dapat berpindah. Contohnya apa? Penggunaan orang yang di dalamnya, lingkungan saat hujan. Penggunaannya orang yang masuk bolak-balik itu kan beban hidup. Kemudian beban perabotan itu bisa berpindah tempat. Kemudian apa? Hujan, tekanan air hujan, salju ya. Kemudian untuk beban tidak tetap atau berpindah atau beban mati itu adalah beban sendiri berat struktur. Jadi strukturnya menghasilkan berat sendiri yang juga akan ditopang oleh fondasi. Kemudian ada elemen gedung, elemen-elemen gedung. Kemudian gaya penurunan efek suhu tadi sudah. Kemudian ada gaya dinamis. Gaya dinamis ini seperti apa? Menerus, berosilasi, osilasi, bergoyang, meratat atau tidak teratur, bergerak ya. Itu gaya inersia, subunan gerak tanah saat gempa. Kemudian ada gaya angin. Jadi gaya dinamis ini bisa disebabkan oleh gaya inersia dan gaya angin. Kemudian ada impact, maksudnya ini seperti ledakan, getaran ya. Ada kilat dar, kemudian jendela kamu bergetar, itu termasuk gaya dinamis. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Gaya statis adalah gaya yang bekerja secara terus-menerus pada strukturnya. Deformasi ini akan mencapai puncaknya apabila gaya statis maksimum. Ya. Jadi gaya statis ini kan dia beratnya bisa dihitung dan terlihat ya tetap. Apabila suatu struktur sudah tidak bisa menopang gaya statis ini, sebuah balok ditompang oleh balok lagi, lama-lama baloknya itu akan patah di bawahnya. Nah, itulah yang terjadi deformasi ya. Maka kalau perencanaan gaya statis ini harus benar-benar balok tersebut kuat memikul beban di atasnya. Kemudian ada gaya dinamis, adalah gaya yang bekerja secara tiba-tiba atau kadang-kadang pada struktur. Pada umumnya mempunyai karakteristik besar dan lokasinya berubah dengan cepat. Deformasi struktur akibat beban ini juga berubah-ubah secara cepat. Gaya dinamis dapat menyebabkan terjadinya osilasi atau goyangan ya pada struktur hingga deformasi puncak tidak terjadi bersamaan dengan terjadinya gaya terbesar. Selanjutnya gaya statis. Gaya statis pada umumnya dapat dibagi menjadi beban mati dan beban hidup dan juga beban penurunan suhu atau efek termal. Beban mati adalah beban-beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur ya, vertikal ke bawah ya, dan mempunyai karakteristik bangunan seperti misalnya penutup lantai, alat mekanis, partisi yang dapat dipindahkan. Adalah beban mati. Berat eksak elemen-elemen ini pada umumnya diketahui atau dapat dengan mudah ditentukan dengan derajat ketelitian cukup tinggi. Semua metode untuk menghitung beban mati suatu elemen adalah didasarkan atas peninjauan berat satuan material yang terlihat dan berdasarkan volume elemen tersebut. Berat satuan unit weight material secara empiris telah ditentukan dan telah banyak dicantumkan tabelnya pada sejumlah sumber dan memudahkan perhitungan beban mati. Kemudian ada beban hidup, adalah beban-beban yang bisa dan atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu yang diberikan. Meskipun dapat berpindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja secara perlahan-lahan pada struktur. Beban penggunaan atau occupant loads kemudian adalah beban hidup yang termasuk ke dalam beban penggunaan, itu manusianya sendiri, perabot, barang yang disimpan dan sebagainya. Kemudian peraturan pembebanan Indonesia itu beban hidupnya meliputi ada beban hidup pada lantai gedung, ada beban hidup pada atap bangunan. Ini sudah kalian catat, sudah kalian pelajari. Kita lanjut. Ada beban angin, struktur yang berada pada lintasan angin. Menyebabkan angin bergolak, jadi sebuah gedung berdiri kokoh, ada angin, pastikan angin di atas lebih kencang daripada di bawah ya. Jadi maksudnya seperti itu, bangunan yang melewati arah lintasan angin. Kemudian sebagai akibatnya energi kinetik angin akan berubah bentuk menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau isapan. Jadi kalau kalian lihat misalnya aja kita bentangin terpal besar, ada angin masuk, didorong kemudian seperti ditarik ya. Itu tekanan angin tiup dan tekanan angin isap namanya.
Besar tekanan atau isapan yang diakibatkan oleh angin pada suatu titik akan bergantung pada kecepatan angin. Ya benar. Rapat massa udara, lokasi yang ditinjau pada struktur, perilaku permukaan struktur, bentuk geometris, dimensi, dan orientasi struktur. Jadi lihat dari struktur yang dikenai angin, model seperti apa. Seperti itu. Apabila suatu fluida seperti udara mengalir di sekitar suatu benda, akan terjadi pola arus kompleks di sekitar benda tersebut. Perilaku kerumitan pola aliran ini bergantung pada bentuk benda. Jadi aliran dapat berupa aliran linier, dapat berupa turbulen. Sarannya. Gaya yang bekerja pada benda sebagai hasil dari gangguan pada aliran tersebut dapat berupa tekanan atau isapan. Semakin langsing suatu benda akan semakin kecil gaya reaksi yang diberikannya dalam arah berlawanan dengan arah angin bergerak seperti pada gambar berikut. Nah, ini contoh, ini gambar gedung kita lihat dari samping ya. Kemudian ada angin mendorong. Kemudian ini dari atas, angin belok. Nah, ini seperti ini. Ini benda tipis, ini benda tumpul. Nah, kalau benda tumpul ya begini. Benda yang ujungnya itu tumpul, angin itu akan mengikuti arahnya seperti itu. Selanjutnya ada tekanan negatif atau isapan yang bekerja pada tegak lurus bidang datar. Tekanan tiup pada kondisi umum diambil rata-rata 25 kg per meter pangkat 2. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kemudian pada daerah dengan kecepatan angin besar digunakan perhitungan tekanan V2/16. V2 itu adalah kecepatan, jadi dibagi 16 itu nilai bakunya. Kemudian untuk bentuk cerobong di sini sudah ada rumusnya juga, 42,5 ditambah 0,6 H. 0, H ini adalah tinggi cerobongnya. 42,5 juga nilai baku, ini nilainya bisa digunakan. Kemudian ada koefisien reduksi. Koefisien reduksi juga 0,5. Ya, ini juga nilai baku. Kemudian ada beban gempa. Beban gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Jadi pergeseran lempeng bumi ya. Kemudian pada saat bangunan bergetar timbul gaya-gaya pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk bertahankan dirinya. Jadi pada saat bergetar bangunan itu akan bekerja mengkakukan bangunannya. Jadi dia berusaha dan kekuatan bangunan itu ketika terjadi getaran bagaimana dia tetap menjaga strukturnya tetap kokoh. Kalau bila perhitungannya strukturnya tidak kuat dengan gempa, akibatnya akan terjadi kolaps ya atau runtuh. Besar-besar gaya tersebut bergantung pada banyak faktor. Massa bangunan merupakan faktor yang paling utama. Massa itu berat ya, berat bangunan. Sedangkan inersia itu gaya yang berputar, memuntir seperti itu. Faktor lain adalah cara massa tersebut terdistribusi, kekakuan struktur, kekakuan tanah, jenis fondasi, adanya mekanisme redaman pada bangunan, dan tentu saja perilaku dan besar getaran itu sendiri. Perilaku dan besar getaran merupakan aspek yang sulit ditentukan secara tepat karena sifatnya yang random, acak. Sekalipun kadangkala dapat ditentukan juga gerakan yang diakibatkan tersebut berperilaku 3 dimensi. Jadi gerakan tanah horizontal biasanya merupakan yang terpenting dalam tinjauan dasar struktural. Kemudian massa dan kekakuan, jadi ini berat dari bangunan dan kekakuan strukturnya sendiri itu juga periode alami dari getaran yang berkaitan. Jadi merupakan faktor yang terpenting yang mempengaruhi respon keseluruhan struktur terhadap gerakan dan besar serta perilaku-perilaku yang timbul sebagai akibat dari gerakan tersebut. Jadi salah satu cara untuk memahami fenomena respon yang terlihat dapat diperhatikan terlebih dahulu bagaimana kita ini harus tahu dulu struktur kaku memberikan respon. Jadi respon terhadap getaran sederhana gedung. Strukturnya cukup fleksibel seperti yang umumnya terdapat pada semua struktur gedung. Kemudian kita masuk ke lampiran PPWRG ya. Kita buka lampirannya. Di sini ada pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah gedung. Nah, ini kemarin saya kasih tugas kalian ini, saya minta kalian untuk mencatat. Setidaknya dengan kalian menulis dan mencatat, kalian ingat apa yang sudah kalian kerjakan tugasnya. Di sini sudah ada penjelasannya juga, di sini ada tabel-tabelnya ya. Kalian sudah mempelajari, sudah kalian catat ulang. Ada banyak yang tidak lengkap mencatat tabelnya ya. Padahal kalau kalian lengkap, kalian catat semua, itu nilainya juga lumayan buat kalian juga ya. Oke, ini sudah kalian baca, sudah kalian pahami ya. Jadi di sini intinya adalah berat jenis suatu beban ya, macam-macam beban. Berat jenis suatu macam-macam beban. Jadi sudah ditentukan dengan peraturan nasional Indonesia di PPWRG. Jadi kalau kita mau perhitungan struktur, tinggal kita kalikan luas bangunannya saja, sudah ada tabelnya.